Timnas Indonesia dipastikan bakal kedatangan 3 pemain naturalisasi baru. Hal ini setelah Komisi X DPR RI menyetujui proses naturalisasi 3 pemain, yakni Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Ole Romeni diproyeksikan masuk dalam skuad Timnas Indonesia Senior. Adapun Dion Marks dan Tim Gaypens yang berusia lebih muda diharapkan bisa berseragam Garuda pada ajang SEA Games 2025. Komisi X DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan kepada Tim Henry Victor Gaypens, Dion Wilhelmus Edi Marks, dan Ole Ten Hart Romeni, ucap Hetifah Zaifudian. Sementara itu, Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut Ole, Marks, dan Gaypens akan menjalani pengambilan sumpah WNI pada 8 Februari mendatang. Khusus untuk Ole diharapkan sudah bisa mengenakan jersey Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain Maret mendatang. Calon kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, resmi gabung klub Serie B Palermo sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Konfirmasi itu disampaikan klub sah Emil Audero saat ini, Como 1907, via akun Instagramnya. Emil Audero sempat menjadi kiper utama Como 1907 sedari pekan keempat sampai ke-10 Liga Italia 2024-2025. Namun, dari 7 pertandingan itu, gawang Como 1907 kemasukan 16 kali. Alhasil dalam 13 laga setelahnya, Emil Audero cuma main sekali. Bisa dibilang, Emil Audero saat ini berstatus kiper ketiga. Como 1907 setelah pada Januari 2025, manajemen mendaratkan kiper Royal Antwerp, Jean Bute. Demi mendapatkan menit tampil di sisa musim ini, Emil Audero rela dipinjamkan ke Palermo. Palermo sendiri sedang berjuang promosi ke Serie A musim depan. Hingga pekan ke-24 Serie B 2024-2025, Palermo duduk di posisi 8 dengan 30 angka. Jika bertahan di posisi 8 sampai akhir kompetisi, Palermo akan mengikuti playoff promosi ke Serie A musim depan. Selain mendatangkan Emil Audero, Palermo juga mendaratkan Joel Pohjanpalo dari Venezia. Fakta ini menunjukkan Palermo memiliki ambisi promosi ke Serie A 2025 sampai 2025. Pemain keturunan milik Leeds United, Pascal Struijk melempar kode terkait isu dirinya terbuka untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Bek tengah berusia 25 tahun ini melempar kode dengan saling berbalas pesan berbau Timnas Indonesia kepada rekannya di Leeds, Joel Piroa. Pascal Struijk membubuhkan komentar di unggahan Joel Piro dengan menuliskan penyerang Indonesia. Sementara Piro membalas aksi Struijk dengan menuliskan Indonesia is calling dalam salah satu unggahan pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu. Andai Pascal Struijk memang tertarik dinaturalisasi, maka kehadirannya dipastikan bakal mengancam beberapa pemain yang saat ini kerap dipanggil ke Timnas Indonesia. Struijk, selain fasih bermain sebagai bek tengah, diketahui juga bisa mengisi pos bek sayap kiri serta gelandang bertahan. Produsen apparel asal Indonesia, Erspo kembali membuat gebrakan. Mereka resmi merilis jersey tandang baru Timnas Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, memasuki tahun 2025, Erspo membuat gebrakan. Mereka merilis jersey baru yang akan digunakan skuad Garuda. Pada tanggal 23 Januari 2024 kemarin, Erspo memperkenalkan jersey kandang baru Timnas Indonesia. Menggunakan warna merah sebagai warna dasar, jersey tersebut sukses mencuri perhatian publik Indonesia. Hari ini, Senin, Erspo kembali membuat kejutan. Mereka resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Melalui akun resmi mereka, Erspo resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Untuk jersey tandang ini, Erspo memilih warna putih sebagai warna dasar yang dominan. Di bagian pundak hingga lengan diberikan motif berwarna abu-abu. Untuk bagian kerahnya sendiri, Erspo menggunakan kerah V-neck berwarna hitam dengan aksen garis putih.
Aksen yang sama juga terlihat di ujung kedua lengan. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengungkapkan perkembangan terbaru terkait proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menjelaskan, PSSI saat ini masih melengkapi berkas-berkas Jairo Ridwald. Karena itu, Kemenpora belum menerima dokumen dari PSSI terkait naturalisasi Ridwald. Jairo belum masuk, Jairo itu masalah berkas. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi belum masuk ke Kemenpora berkasnya, kata Dito. Sebelumnya, Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya melobi beberapa pemain keturunan Indonesia. Dari berbagai nama yang didekati, Kluivert mengakui menginginkan sosok Jairo Ridwald. Adapun pekan depan setidaknya ada 3 pemain keturunan yang akan menjalani prosesi pengambilan sumpah. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaipens. Romeni diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan Dion dan Tim untuk membela timnas Indonesia U20 karena usia keduanya yang masih muda. Pemain keturunan Indonesia yang membela AC Milan, Tijani Reijnders, kira-kira masih bisakah dipinang untuk bela timnas Indonesia? Pemain berusia 25 tahun itu juga sempat didekati PSSI, tapi dia menolak PSSI. Hal itu terjadi pada awal 2022. Reijnders masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk masuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Reijnders disebut-sebut punya arah Indonesia dari garis keturunan ibu. Tijani Reijnders dilahirkan pada 29 Juli 1998 di kota Zwolle, Belanda. Keluarga Reijnders memiliki hubungan dengan Indonesia. Ibu Tijani Reijnders diyakini berasal dari tanah air. Sementara ayah Tijani, Bernard Reijnders, juga seorang pemain sepak bola yang pernah malang melintang hingga ke Amerika Serikat dan Finlandia. Sejak kecil, Tijani Reijnders menunjukkan minat dan bakat dalam sepak bola. Dia bergabung dengan Akademi Sepak Bola PEC Zwolle pada usia muda dan mulai meniti karir profesionalnya di klub besar seperti AC Milan.